Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk melanjutkan pembahasan kita seputar tafsir Al-Quran juz yang ke-30. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk pada surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ini secara umum dia berbicara tentang sifat-sifat orang-orang kafir dan munafikin yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal agar menjadi peringatan bagi kita semuanya kaum muslimin. Dan ini adalah di antara tujuan diturunkannya Al-Quran. Di antara tujuan diturunkannya Al-Quran adalah memperbaiki akhlak dan perilaku manusia dari sifat-sifat yang buruk, perilaku-perilaku yang buruk. Maka Allah turunkan ayat-ayat, surat-surat untuk menjelaskan dari sifat-sifat yang buruk tersebut agar dihindari oleh manusia. Jadi terkadang Al-Quran itu menyebutkan beberapa keburukan-keburukan. Tentunya bukan untuk dikerjakan, namun agar manusia tahu kalau itu buruk. Kaum muslimin tahu kalau itu buruk sehingga bisa untuk apa? Dihindari. Karena seseorang itu tidak mungkin mengetahui, tidak mungkin bisa menjauhi sesuatu yang buruk kalau dia tidak tahu keburukan tersebut. Kalau seorang tidak mengetahui sifat-sifat yang buruk, bisa jadi dia memiliki sifat buruk tersebut dan justru bangga dengannya, bahkan mempertahankannya. Saya seperti ini diciptakan. Orang yang pemarah atau orang yang bakhil atau orang yang tidak penyabar gitu. Sehingga justru membela keburukan yang ada pada dirinya. Karena tidak tahu. Makanya orang Arab mengatakan, kaifa yattaqi man la yadri madza yattaqi. Bagaimana seorang bisa menjauhi sesuatu yang dia tidak tahu apa yang harus dia jauhi? Kan tidak mungkin seorang ketika ingin menjauhi sesuatu itu harus tahu apa yang harus dia jauhi dulu. Artinya keburukan-keburukan apa yang harus dia jauhi, baru setelah itu dia bisa menjauhinya. Nah, ini sifat-sifat seperti ini, keburukan-keburukan seperti ini yang merubah para sahabat yang tadinya generasi jahiliyah, yang kuat membunuh yang lemah, yang kaya menghancurkan yang miskin, menindas yang miskin. Namun setelah turun ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat yang menunjukkan tentang keburukan sifat seseorang, maka para sahabat itu menjadi orang-orang yang paling baik akhlaknya. Jadi disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dahulu penduduk kota Madinah itu orang yang paling buruk timbangannya, aswa'un nasi kailan. Orang yang paling buruk timbangannya itu orang penduduk Madinah dahulunya sebelum mereka masuk Islam. Lalu setelah diturunkan ayat tentang celaan dan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan, itu surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Maka kata Ibnu Abbas, fasaran nasu ahsanan nasi kailan. Maka setelah turun ayat tersebut dijelaskan kalau apa yang mereka lakukan itu buruk, jelek, akhlak yang buruk. Maka manusia setelah itu menjadi penduduk Madinah menjadi orang yang paling baik timbangannya. Itu contoh bagaimana para salaf
mengamalkan Al-Qur'an. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan di sini beberapa sifat-sifat buruk yang itu adalah sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang munafikin yang bisa jadi ada pada diri kita. Bisa jadi ada pada diri kita, sehingga dengan itu semoga kita bisa tersadar dan menjauhi dari sifat-sifat buruk tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Adiyat, ya, surat ini adalah Makkiyah menurut pendapat yang lebih kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabaha. Wal 'adiyat ini sumpah ya, dengan adiyat. Adiyat itu dari ismul fa'il dari adi, ya, dari ada ya'du, artinya lari kencang. Jadi wal 'adiyat dengan sesuatu yang lari kencang. Dhabha, yang mengeluarkan suara yang bersumber dari tenggorokan, disebut dengan dhabh. Sehingga para mayoritas mufassirin, kebanyakan para ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan wal 'adiyat ini adalah kuda. Ya, meskipun ada penafsiran lain yang mengatakan unta. Namun kalau disebut dengan dhabh itu suara yang bersumber dari tenggorokan, yang tidak sampai keluar. Itu keistimewaan dari kuda. Makanya banyak mayoritas ahli tafsir menafsirkan wal 'adiyati dhabha itu dengan kuda perang. Ya, demi kuda perang yang berlari kencang yang sampai mengeluarkan suara. Kalau bahasa kitanya apa? Suara kuda itu. Ringkikan. Ya, betul. Saya nggak tahu ini, saya tanya. Ya, ringkikan. Iya, betul, gitu. Sepakat. Ini ahli tafsir semua kan, sepakat ini. Jadi kuda yang sampai mengeluarkan suara gitu, karena saking kencangnya kan gitu. Kuda kalau lari kencang itu mengeluarkan suara. Dan kuda ini simbol kendaraan yang kekuatan gitu ya. Makanya di sini sebutkan beberapa sifat-sifat kuda. Dan penggunaan kuda untuk lambang simbol kekuatan itu sampai hari ini masih digunakan. Contohnya apa? Mobil yang paling mahal sekarang mobil apa? Ferrari. Ferrari apa lambangnya, simbolnya? Kuda. Kuda jingkrak gitu. Itu memang menunjukkan kencang, menunjukkan kuat, hebat, bagus gitu. Dan penggunaan kuda untuk kerajaan-kerajaan itu juga kan sampai hari ini masih digunakan di beberapa kerajaan Inggris dan seterusnya. Ya, Saudi juga masih. Negara-negara Arab. Dan di Indonesia juga seperti itu dulu, ya. Di kerajaan-kerajaan Islam seperti Mataram Islam itu sebelum dihilangkan kekuatannya, itu mereka masih menggunakan kuda sebagai lambang kekuatan. Jadi belum lama kuda itu hilang. Ya, mungkin belum sampai 100 tahun itu. Ya, atau kurang lebih 100 tahun lah, itu baru dihilangkan. Ya, menjadi bukan lagi simbol kekuatan. Padahal dahulu sejak ratusan tahun lamanya, ribuan tahun, kuda itu sebagai simbol kekuatan. Ya, dan nanti kelak pada akhir zaman akan kembali lagi peperangan itu dengan menggunakan kuda-kuda dan tombak serta panah. Meskipun para ulama bersilang pendapat, apakah berarti teknologi yang ada seperti ini hilang, tidak lagi digunakan, atau masih ada, atau bagaimana ya? Mungkin ada silang pendapat di kalangan para ulama di zaman sekarang. Bisa jadi teknologi tetap ada di akhir zaman itu, ketika Dajjal turun, Nabi Isa alaihissalam turun. Buktinya Nabi Isa alaihissalam itu ketika membunuh Dajjal, membunuh dengan apa? Dengan rumh, dengan belati. Nah, ini sebagian para ulama berpendapat bahwa di akhir zaman kelak akan kembali peperangan itu menggunakan
pedang, panah, dan kuda-kuda. Namun apa yang kita saksikan sekarang, teknologi itu semakin kesini bukan semakin mundur, tapi semakin canggih. Wallahu alam, bisa jadi teknologi yang ada yang canggih ini akan terus semakin canggih, hanya saja peraturan dunia dalam peperangan mungkin melarangnya. Sehingga manusia kelak di akhir zaman kaum muslimin berperang dengan orang-orang non muslimin dengan kembali menggunakan kuda. Karena mungkin dilarang dalam peraturan peperangan dunia ya. Seperti sekarang ada nuklir ya, tapi nuklir itu apa? Boleh atau dilarang? Dilarang, nggak boleh. Padahal kalau mau menggunakan nuklir cukup, nggak usah pakai biaya besar-besar, nggak usah mengerahkan latihan tentara perang gitu, pakai peluru-peluru, nggak, langsung nuklir habis itu suatu kota, bisa suatu negara yang kecil. Tapi dilarang. Nah, bisa jadi kelak akan dilarang juga kan. Sekarang perang itu menggunakan apa? Drone. Itu menyia-nyiakan latihan perang puluhan tahun, Pak. Iya kan? Orang latihan perang puluhan tahun diserang dengan drone sekali pakai hanya dengan pesawat kecil itu ya, tanpa ada manusianya di dalam, terus nyerang, bom tank hancur hanya karena orang duduk di belakang komputer mengoperasikan dengan komputer. Bisa jadi suatu saat itu dilarang karena merugikan manusia, lebih banyak kerugiannya. Walhasil wallahu alam ya, ada sebagian para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Abbad itu berpendapat kelak akan kembali peperangan itu dengan kuda, dengan panah, dan dengan tombak-tombak. Namun memang ayat ini tetap akan terus dibaca sampai menjelang hari kiamat ya, bahwasanya kuda ini adalah simbol kekuatan, simbol peperangan gitu, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Lalu ayat yang kedua Allah mengatakan fal muriyati qadha. Ini juga sama, demi kuda yang memercikkan api ya, memercikkan bunga api dari kakinya itu. Ya, saking kuatnya dia menginjak bebatuan sampai besi yang ada di kaki kuda itu memercikkan bunga api. Ini menunjukkan kekuatannya. Fal mughirati subha. Ayat yang ketiga Allah katakan, dan demi kuda yang menyerang di waktu pagi hari. Ya. Dan ini adalah kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyerang suatu daerah itu menunggu sampai pagi. Jika mendengar azan maka tidak jadi diserang. Karena menunjukkan bahwa adzan itu di sana ada kaum muslimin yang ada tinggal di sana. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh Nabi SAW sampai Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu di dalam Al-Quran ini. Ini juga menunjukkan keberkahan waktu pagi, ya, keberkahan waktu pagi. Makanya dulu ada salah seorang sahabat yang disebutkan bahwasanya dia itu ketika berdagang selalu di pagi hari. Maka setelah itu fa'athra tharwatan 'azimah. Maka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ya, artinya keberkahan pagi itu memang nyata dan kita saksikan bersama. Contohnya juga kajian pagi hari, nanti setelah ini dapat sarapan Pak, insyaallah. Itu keberkahan kajian. Enggak ada kajian di malam hari itu. Ya. Keberkahan kajian, jadi enak ada sarapan habis itu. Nah, itu. Paling enggak minum nanti. Ya. Ini fal mughirati subha. Jadi kuda yang menyerang di waktu pagi hari. Ya, fa atharna bihi naq'a. Sehingga dengan kencangnya lari kuda tersebut ya menyebabkan bertebarannya, berhamburannya debu-debu. Coba kita bayangkan ya, kuda yang lari kencang mengeluarkan suara, kakinya memercikkan api, bunga api saking kencangnya, dan menghamburkan debu-debu. Oh, itu keren sekali itu ya. Sangat keren itu kita kalau lihat gambarannya itu. Ya, luar biasa. Fa wasatna bihi jam'a, ya.
Sehingga dengan kencangnya lari tersebut, kuda-kuda itu dengan penunggangnya, fawasatana bihi, itu birakibihinna, dengan kuda dan dengan penunggangnya masuk merayap ke tengah-tengah musuh. Saking beraninya penunggang kudanya ini. Bukan perang di samping-samping perbatasan, bukan. Mereka meringsek masuk ke tengah barisan musuh. Ini adalah penyebutan dari ayat 1 sampai ayat 5. Ini penyebutan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada manusia, yaitu berupa apa? Kuda. Subhanallah ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kuda itu banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Contohnya ini ya, satu suratnya dinamakan dengan apa? Al-Adiyat. Al-Adiyat itu artinya kuda perang yang berlari kencang gitu. Dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Siapkanlah apa yang kalian mampu dari berbagai kekuatan. Contohnya adalah kuda. Kuda itu lambang kekuatan. Ya, untuk turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, agar menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Itu kuda. Ya. Dan ayat-ayat yang lain lah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kuda. Ada juga ya. Jadi kuda ini kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan kuda itu kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya ayat ini, itu fungsinya apa, Pak? Kuda itu. Kendaraan. Ya, untuk apa? Untuk kendaraan. Jadi dulu kendaraan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada satu keledai. Ya, keledai. Itu paling murah lah. Setelah keledai apa? Kuda. Ini kuda agak bagus ini. Ya, atau ada yang kuda yang bagus sekali juga ada. Yang ketiga apa? Unta. Itu yang digunakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerobak ada enggak gerobaknya? Belum ada disebutkan itu gerobak ya. Wallah alam, mungkin saya belum baca hadisnya. Tapi itu yang banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi ini kendaraan, ya, kendaraan yang merupakan kenikmatan Allah. Namun nyatanya orang-orang terkait dengan kenikmatan Allah ini berbeda-beda perilakunya. Makanya dalam hadis, ada hadis yang menarik ya, dalam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan al-khailu thalathah. Kuda itu ada 3 macam. Kendaraan itu ada 3 macam. Fahiya lirajulin ajrun. Ada yang bisa menghasilkan pahala. Kuda itu ada 3 macam. Yang pertama, kuda yang menghasilkan pahala. Walirajulin sitr. Ada kuda yang menjadi penutup dia, penutup kekurangan dia. Ya. Yang ketiga, walirajulin wizr. Ada juga kuda yang menjadi dosa bagi pemiliknya. Jadi kendaraan itu kadang seperti itu ya, bisa dengan kendaraan itu kita dapat pahala atau kita dapat keuntungan duniawi. Sitr itu maksudnya keuntungan duniawi, penutup kekurangannya dari hal-hal duniawi lah yang mubah gitu. Tidak dapat dosa juga tidak dapat apa? Pahala. Ada yang ketiga, kendaraan itu menyebabkan dosa bagi pelakunya. Betul enggak? Ya, kata Nabi SAW, fa ammal lati hiya lahu ajr farajul yattakhiduha fi sabilillah wa yu'idduha lahu. Adapun kuda yang menyebabkan menghasilkan pahala bagi pemiliknya adalah kuda yang disiapkan, digunakan untuk jalan ketaatan Allah. Dapat pahala itu. Kata Nabi SAW, ya, ma akalat min syai'in illa kataballahu lahu biha ajra walau saqaha min nahrin fakana lahu bikulli qatratin tughayyibuha fi butuniha ajr.
Setiap makanan yang diberikan kepada kuda ini, minuman, bahkan setiap tetes itu dapat pahala. Tapi syaratnya apa? Menggunakan kendaraan ini, kuda ini untuk jalan ketaatan. Sama lah kendaraan kita, motor kita itu, mobil kita, ya. Itu kalau kita niatkan ini untuk jalan ketaatan, ya, maka setiap bensin yang kita isikan ke mobil kita atau ke motor kita, maka mendapatkan apa? Pahala. Makanya kalau mobilnya bagus jangan Pertalite, Pak. Itu dapat pahala insyaallah. Walaupun Pertamax, ya, Pertamax berapa sekarang? 12.500 ya atau 13.000 wallah alam. Itu dapat pahala insyaallah. Selama kendaraan itu digunakan untuk apa? Ketaatan. Saya beli kendaraan yang agak bagus supaya saya bisa pergi kajian dengan tenang. Ya. Ini kan ketaatan ini. Saya bisa pergi ke silaturahim, ya, ke tempat kerabat, keluarga saya bisa ikut semuanya. Ya, dengan mobil yang nyaman. Kalau dia niatnya bagus gitu, maka mendapatkan apa? Pahala pada setiap uang yang kita keluarkan untuk servis, untuk bensin, untuk oli, ganti oli, untuk apa lagi? Itulah yang macam-macamnya itu terkait dengan kendaraan. Ada juga apa? Watsaniyah, kata Nabi SAW, adapun yang kedua yang dia menjadi penutup, ya, dia tidak dapat pahala untuk perkara-perkara yang mubah, dia juga tidak dapat dosa. Farrajulu yattakhidhuha takarruman wa tajammula wa la yansa haqqa dhuhuriha wa butuniha fi usriha wa yusriha. Adapun kendaraan yang menjadi sitar, menjadi penutup, maksudnya adalah menjadi kendaraannya untuk urusan-urusan duniawi. Ya, dia gunakan untuk keindahan, ya, untuk kemuliaan gitu. Untuk memenuhi kebutuhan duniawinya, maka dia tidak dapat dosa, juga tidak dapat apa? Pahala. Ya, untuk urusan duniawi gitu. Kita pakai motor untuk mencari pekerjaan atau mencari ma'isyah, mencari nafkah. Itu asalnya tidak dapat pahala sampai dia niatkan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kewajiban keluarganya. Itu dapat pahala baru. Nah, ini menurut pendapat yang pertengahan. Menurut para ulama, pekerjaan itu mencari nafkah duniawi itu tidak serta-merta jadi pahala sampai dia niatkan untuk memenuhi kewajiban keluarganya, untuk keluarganya. Ya. Adapun yang ketiga ini, kendaraan yang menjadikan seorang mendapatkan dosa, ya, falladzi yattakhidhuha asyarran wa bataran wa badakhan wa riya'an nas. Jadi kendaraan yang menjadikan dia dapat dosa adalah tujuannya untuk tafakhur, yaitu untuk berbangga-bangga diri, riya, ya, untuk menunjukkan kehebatannya, melemahkan, merendahkan orang lain. Itu kendaraannya dosa dia. Ada nggak seperti itu zaman sekarang? Banyak ternyata, ya. Dia beli mobil bukan untuk kebutuhan, bukan untuk ketaatan, bukan, tapi beli mobil untuk pamer sama tetangganya, bikin tetangganya kepanasan. Atau supaya dia terlihat lebih hebat daripada teman-temannya, ya, supaya terlihat sukses padahal kredit. Waduh, padahal kredit ternyata. Ya, orang miskin bergaya itu kan kredit, itu orang kredit itu. Kalau kaya kan kontan, Pak, nggak kredit. Ya, kalaupun kontan tapi dijadikan untuk bahan berbangga-bangga, tafakhur, kemudian riya, kemudian perkara-perkara yang buruk, itu pun apa? Membuahkan dosa bagi pembelinya. Jadi selama dia beli, selama dia miliki, bangga dengan hal tersebut, ya, miliaran itu justru menjadi apa? Dosa baginya. Menjadi dosa baginya. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini nyata, ya, kita saksikan bersama. Ini kenikmatan Allah itu berupa kendaraan, di antaranya khail. Di zaman Nabi SAW itu khail atau kuda
Itu kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri. Ya. Maka ayat berikutnya ya. Ayat yang ke-6, ini sifat yang buruk ini. Kita akan sebutkan ya, sifat-sifat yang buruk yang Allah sebutkan di sini. Ayat yang ke-6 Allah mengatakan, innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu semuanya, kecuali yang Allah berikan hidayah, terhadap kenikmatan-kenikmatan Rabb-nya itu sangat ingkar. Lakanud. Kanud itu dalam bahasa Arab, al-ardul kanud, itu tanah yang disirami tapi tidak menumbuhkan. Itu namanya apa? Kanud. Innal insana lirabbih lakanud. Sungguhnya manusia semuanya itu, kecuali yang Allah berikan hidayah, terhadap kenikmatan Rabb-nya itu sangat ingkar. Seperti tanah yang disirami tapi tidak mengeluarkan hasil gitu. Itu manusia pada umumnya. Jadi kufur terhadap nikmat Allah. Allah berikan dia kenikmatan, tapi ternyata dia tidak kembali mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah. Itu seperti tanah yang tidak menghasilkan. Kufur terhadap nikmat Allah. Ini ditafsirkan oleh Syekh Sa'di. Ay manu'un lil khair alladhi lillahi alaih. Fa tabi'atul insani wa jibillatuhu anna nafsahu la tasmahu bima alaihi minal huquqi fatuaddiha kamilatan muwaffaratan. Jadi bentuk kekufuran manusia itu, kata Syekh Sa'di, diantaranya adalah tidak mau mengerjakan kewajibannya kepada pihak lain secara sempurna. Tidak mau mengerjakan kewajibannya kepada pihak lain secara sempurna. Karena manusia itu malas. Karena manusia itu cenderung cinta kepada dirinya sendiri dan suka istirahat. Gitu kan manusia, Pak ya? Iya. Pekerja itu kalau tidak diberi hukuman, tidak diberi aturan, itu sak-sae itu. Sak-sae itu, Pak. Itu bahasa Solo, Pak, sak-sae itu. Sak-sae itu seenaknya sendiri. Iya, seenaknya sendiri. Males gitu. Maka kalau diberi hukuman baru dia lurus gitu. Jadi memang itu tabiat dasar manusia. Tabiat dasar manusia itu malas, tidak mau memenuhi kewajibannya kepada pihak lain. Itu asalnya, kecuali yang Allah beri hidayah. Makanya ya, Bapak Ibu sekalian, pekerja itu asalnya malas. Asalnya tidak mau memenuhi kewajiban kepada pihak yang dia bekerja padanya, kecuali pekerja yang dia punya ilmu, punya hidayah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu agama, maka itu dialah orang yang akan mengerjakan kewajibannya, menunaikan kewajibannya kepada pihak lain yang dimana dia tempat bekerja dengan sebaik-baiknya, bukan karena bosnya, tapi karena siapa? Allah. Itu kalau dia berilmu itu. Makanya justru yang paling penting pada suatu suatu tempat kerja itu bagaimana menjadikan para pekerja itu memiliki dasar ilmu agama, sehingga dengan dasar ilmu agama itu dia bisa berubah sifatnya. Tadi ya kita sebutkan di awal contohnya penduduk kota Madinah yang dahulunya itu orang-orang yang sangat buruk dalam timbangan. Ketika turun ayat mengancam bagi orang-orang yang curang dalam timbangan, wailul lil mutaffifin. Itu kan yang hanya mau mengambil haknya tapi kewajibannya tidak ditunaikan sebagaimana mestinya. Maka berubah setelah itu penduduk kota Madinah menjadi orang-orang yang paling baik paling baik timbangannya. Ya sama seperti ini. Ini manusia, ini kita semua nih, Bapak Ibu sekalian. Sifat asalnya itu malas dan tidak mau memenuhi kewajiban orang lain yang harus kita lakukan, kewajiban kita kepada orang lain secara sempurna. Suami kepada istri, ya maunya kalau suami itu istri harus perfect, harus sempurna. Pulang-pulang ke rumah ya harus sudah ada teh manis lah minimal, yang hangat, ya. Kemudian ada pisang goreng untuk sarapan,
Itu kan pinginnya Pak. Tapi istri itu juga manusia kan, bukan malaikat, bukan bidadari itu. Dia punya sifat dasarnya malas, tidak mau menunaikan kewajiban kepada suaminya. Istri sama suami juga nuntutnya banyak. Kalau tanggal 1 ini kan, sekarang tanggal 1 Pak ya, harus itu datang uang bulanan, nggak boleh kurang. Kalau kurang bisa berapa nanti ya. Kalau lebih, alhamdulillah ya, di bulan ini tambah ganteng Bapak ya. Dipuji-puji ya. Ya. Nah, itu tabiat manusia, kecuali yang Allah berikan apa? Hidayah. Ini innal insana li rabbil. Ini tafsiran yang pertama. Disebutkan oleh Syekh Sa'di. Jadi orang yang maunya menerima hak penuh, tapi ketika menunaikan kewajiban apa? Malas-malesan. Itu asal manusia, itu bentuk kekufuran. Ya, kekufuran nikmat Allah. Yang kedua, di antara penafsiran juga disebutkan oleh Al-Hasanul Basri, alladzi ya'uddul masa'ib wa yunsin ni'am. Jadi bentuk kekufuran manusia adalah menghitung-hitung musibah dan melupakan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Itu kanut, itu manusia kufur sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita ingat-ingat ya, dan insya Allah ingat itu, dalam setahun itu kita sakit yang parah itu berapa kali? Ini saya waktu itu sempat hitung itu waktu COVID. Waktu COVID kan kita pilek dikit aja sudah suudonnya kemana-mana itu. Batuk sedikit aja tuh sudah suudon, satu masjid suudon ke orang itu. Ini batuk, jangan-jangan COVID ini. Coba ingat-ingat. Waktu itu ketika COVID kurang lebih setahun atau 2 tahun lah ya. Berapa lama itu COVID Pak? Apa di Jember nggak ada COVID Pak? Kayaknya 2 tahun lah, kurang lebih ya. Setahun lah gitu. Itu sempat saya hitung, saya setahun paling sakit cuma sekali. Sekali 2 kali lah gitu. Ya, mana nggak ngitung Pak? Coba ya, ini dari 1 Oktober ini ya, sampai 1 Oktober tahun depan. Berapa kali kita sakit yang parah? Bandingkan dengan berapa besar kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Tapi manusia itu sifat dasarnya suka menghitung-hitung musibah, tapi melupakan kenikmatan-kenikmatan. Dan sifat dasar ini lebih condong kepada laki-laki atau perempuan? Sama ada ya. Ada ibu-ibu sih Pak ya, jadi sama jawabannya. Kalau nggak ada ibu, kita jawabnya sepakat perempuan gitu ya. Karena kebanyakan perempuan masuk ke dalam neraka itu disebabkan adalah dengan sifat ini, yakfurnal ashir. Ketika Nabi SAW khutbah Id ya, setelah selesai mengkhutbahi kaum laki-laki, maka beliau berpindah ke tempat perempuan khusus mengkhutbahi mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya ma'syara nisa fa inna kunna aktsara ahlin nari. Wahai perempuan, kalian itu penduduk terbanyak neraka. Maka salah seorang wanita yang pipinya hitam, ya kata Bilal, ada wanita di tengah-tengah mereka yang pipinya hitam, dia berdiri. Bisa jadi dia adalah seorang budak, atau ketika itu ayat hijab belum turun ya. 5 ya Rasulullah. Dia berani, kenapa kok bisa seperti itu Rasulullah? Bukankah kita juga sholat wajib sama seperti laki-laki, mengerjakan kewajiban, menjauhi yang haram sama seperti laki-laki? 5 ya Rasulullah, kenapa demikian? Maka kata Nabi SAW, satu sebabnya, li'anna kunna takfurnal ashir wa tukthirna syakah. Yang pertama adalah mengingkari kebaikan-kebaikan suami dan banyak mengeluh. Fa innakum law ahsantum ila ihdahunna dahran thumma ra'at minka su'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kata Nabi SAW, kalau suami itu berbuat baik sepanjang tahun, sepanjang masa kepada istrinya, lalu istrinya melihat satu keburukan dari suaminya tersebut, maka niscaya istri itu akan mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Betul nggak Pak?
Alhamdulillah istri saya enggak, karena istrinya di sini takut ya. Istrinya hadir ternyata. Kalau ngomong iya nanti, suami saya kok membocorkan rahasia ini, gitu. Ya, itu asal wanita Pak, kecuali wanita-wanita yang Allah berikan apa? Hidayah, dia bisa nahan lisannya. Ya, makanya yang di sini insya Allah enggak Pak ya, istrinya Pak ya, ya istrinya. Takut juga Pak soalnya. Ya. Karena insya Allah dapat hidayah, bisa menahan lisannya. Tapi kalau di luar sana orang wanita-wanita yang tidak tahu kalau ini adalah suatu keburukan, maka dia akan terus melakukan itu mungkin sampai mati, itu akan terus yakfurnal ashir, akan terus mengingkari kebaikan suami. Bahkan itu dijadikan apa? Dijadikan kebiasaan sehari-hari. Dan itu kita saksikan bersama. Makanya subhanallah, Al-Quran itu benar-benar bisa merubah seseorang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia pelajari, oh ini ternyata sifat ini buruk, ini harus kita jauhi. Di antaranya kanut ini. Ya, di antara tafsirannya kata Hasan Basri, alladzi ya'uddul masaib wa yunsin ni'am. Yang suka menghitung-hitung kekurangan, musibah-musibah, tapi melupakan berbagai kenikmatan-kenikmatan. Ada lagi penafsiran yang lain, ya ini sifat buruk juga. Ditafsirkan oleh sebagian para salaf, alladzi yakfuru bil yasir wa la yashkurul katsir. Jadi kanut itu, kufur itu artinya kalau dikasih sedikit kufur, marah-marah, kalau dikasih banyak lupa sama Allah. Ada juga enggak kayak gini? Banyak juga itu. Dikasih sedikit marah-marah. Kenapa cuma segini ini rezekinya? Marah-marah, kufur. Dikasih banyak lupa sama Allah, enggak sholat lagi ya. Dan ini kebanyakan manusia. Banyak manusia seperti itu. Ketika rezekinya masih sedikit, oh dia berusaha mencari bagaimana caranya, jalannya untuk dapat harta yang banyak. Dengan cara yang halal, dengan cara yang haram, semuanya dilakukan. Ketika uangnya banyak, apa yang dia lakukan? Jauh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kebanyakan. Innal insana la yatgha, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi manusia itu akan berbuat melampaui batas ketika merasa dirinya serba cukup. Nah, ini bahaya Pak, serba cukup itu bahaya. Merasa dirinya serba cukup, artinya tidak butuh lagi sama orang lain. Karena dia memiliki kekuasaan, dia punya, harta dia punya. Apalagi? Harta dia punya, kekuasaan dia punya, dunia lah dia sudah ada di genggaman dia. Itu cenderung akan berbuat melampaui batas. Karena merasa tidak butuh, akan merendahkan orang lain, akan berbuat sewenang-wenang. Ya, kalau kamu pekerja nih, kalau kamu gak mau nurut, keluar. Saya bisa mencari 100 pekerja yang lebih baik darimu. Kan gitu. Kadang karena dia merasa memiliki apa? Kekuatan, kekuasaan. Kecuali yang Allah apa? Beri hidayah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, ni'mal mal salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu harta yang ada di tangan orang soleh. Harta yang di tangan orang soleh, dia akan tahu dikemanakan uang ini. Ya, ini sifat dasar manusia yang pasti ada pada semua manusia kecuali yang Allah berikan apa? Hidayah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita bermuamalah dengan orang lain, itu kita memandang dia dengan banyak kekurangan. Tapi ketika kita mendapatkan keburukan darinya, maka ya itu memang dasarnya kayak gitu. Dan ketika kita dapat sifat baik darinya, itu seperti bonus. Tapi ketika kita memandang orang lain, oh ini orang yang sangat hebat, sempurna ini. Terus ketika dia melakukan satu kesalahan, apa yang kita pandang sama dia? Oh ternyata saya kira orang baik, ternyata apa? Keburuk juga itu. Ada keburukannya juga. Padahal memang sifat dasar manusia itu banyak kekurangan, banyak aib, banyak cacat. Ya, maka hal ini menjadi pola pandang, sudut pandang kita supaya tidak kecewa dengan orang di sekitar kita. Ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia, yaitu manusia, terhadap hal tersebut benar-benar sangat menyaksikan. Ya, benar-benar tahu bahwa dirinya itu seperti itu. Ya.
Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusia itu sangat tahu dengan dirinya sendiri, sifat buruk dirinya sendiri, meskipun dia melontarkan berbagai alasan-alasan. Ya mungkin tadi yang kita sebutkan sifat-sifat buruk itu, kita semua, itu saya itu. Karena manusia itu paling tahu tentang dirinya sendiri. Cuma dia pandai melontarkan alasan. Walau alqa ma'adzirah. Meskipun dia melontarkan alasan-alasan, tetap dia tahu kalau dirinya itu salah. Dan itu lebih baik daripada ketika seorang mempunyai keburukan tapi merasa itu adalah sesuatu yang baik. Buruk tapi dia anggap baik, itu bahaya. Masih mending buruk dia tahu bahwa dirinya melakukan suatu keburukan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya. Dan dia terhadap harta, cinta kepada harta itu sangat kuat. Ya, cinta kepada harta itu sangat kuat. Ini juga sifat dasar manusia itu. Sangat cinta kepada harta, kata para ulama, menyebabkan dua hal. Cinta harta itu, cinta yang sangat terhadap harta itu menyebabkan dua hal. Yang pertama, mengumpulkan harta dari segala cara, yang halal ataupun yang haram, karena cinta harta. Pokoknya tujuan dia mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah bakhil, tidak suka uangnya keluar. Itu sifat kita semua enggak, Pak? Kalau kita lihat saldo itu, cek M-banking, Pak ya, saldonya nambah, itu senyum berbingar-bingar, ya, bahagia, alhamdulillah, hari ini gajinya naik 2 kali lipat bulan ini nih, ya, Masya Allah. Tapi kalau saldonya kurang, kok kurang lagi nih saldonya, ini istri saya jangan-jangan gitu. Saldonya kurangnya kok banyak ini, tadinya nolnya 7 kok jadi nolnya cuma 6 ini sekarang ini. Itu sifat dasar apa? Cinta sama harta, kecuali yang Allah beri hidayah. Semua orang cinta harta, hanya saja kadar kecintaannya itu berbeda-beda. Ada yang cintanya itu sampai yang haram itu pun diambil gitu. Karena cinta, pokoknya punya mobil lah pokoknya. Gimana caranya, udah kredit aja nggak apa-apa, walaupun pakai riba, yang penting punya mobil. Karena saking cintanya. Ada sebagian orang, saya butuh mobil, tapi saya nggak mau terjatuh kepada yang haram. Sudah, sabar dulu. Dia cinta sama harta, tapi kecintaannya tidak menjadikan dia terjatuh ke dalam dosa dan keharaman. Seperti itu juga dengan bakhil, ya. Dia tidak suka hartanya berkurang, itu sifat dasar manusia. Tapi orang yang diberikan hidayah, ketika hartanya berkurang untuk ketaatan, gak masalah. Karena memang uang ini bukan milik kita, Pak. Uang ini milik Allah Azza wa Jalla, yang Allah titipkan kepada kita untuk kita gunakan di jalan ketaatan kepadanya. Makanya Imam Ahmad ditanya, apakah orang yang punya 100 dinar itu bisa dianggap orang yang zuhud? 100 dinar itu miliaran. Apakah bisa dianggap sebagai orang zuhud? Orang yang tidak butuh sama dunia, padahal dunianya itu miliaran. Kata Imam Ahmad rahimahullah, bisa. Kalau bertambahnya tidak membuat dia bahagia, dan berkurangnya tidak membuat dia sedih, sampai dia melihat untuk apa uangnya dia gunakan. Kalau untuk ketaatan dia bahagia, kalau untuk kemaksiatan maka dia sedih. Itu meskipun uang kita habis banyak, tapi untuk jalan ketaatan jangan sedih itu. Harusnya bahagia. Karena itulah kita sudah bisa menggunakan amanah titipan dari Allah itu dengan benar ke jalan ketaatan kepada Allah. Tapi ketika kita gunakan meskipun cuma 1.000, satu batang rokok itu berapa, Pak? 500, Pak. Zaman saya dulu 500 waktu saya kecil, Pak. Bukan saya yang beli, Pak, teman saya, ya. Itu 500. Enggak tahu sekarang, wallah alam, saya enggak tahu itu. Berapa, Pak? Jangan pura-pura enggak tahu, Pak. Apa enggak dijual per butir sekarang? Ya itulah. Walaupun cuma 500 atau 1.000, tapi untuk jalan kemaksiatan maka itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat dasar manusia juga, kecuali yang Allah berikan hidayah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia mengetahui jika dibangkitkan apa yang ada di kubur? Wa hussila ma fis sudur.
dan dikeluarkan apa yang ada di dalam hati dari amalan-amalan hati, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka terhadap mereka pada hari itu benar-benar mengetahui. Jadi apa yang penyakit-penyakit hati itu tadi, cinta harta, kufur, dan segala yang ada di dalam hati dari niat-niat, dari penyakit-penyakit hati, itu akan dibuktikan, dikeluarkan, dan akan dibeberkan di hadapan Allah. Yauma tubla as-sarair, yauma tubla as-sarair, ketika hari dibongkarnya rahasia-rahasia yang ada di dalam hati. Oh, ternyata niatnya dulu seperti ini. Ternyata dulu tujuannya untuk merendahkan Allah. Meskipun lisannya ngomong, enggak, saya beli mobil bukan untuk berbangga-bangga. Tapi hatinya lain. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bongkar itu apa yang ada di dalam hati. Ini sebagai ancaman bagi kita semuanya agar segera berubah dari sifat-sifat yang buruk yang ada dalam hati kita ini yang Allah sebutkan tadi, ya, supaya berubah menjadi lebih baik, menjadi insan yang mulia. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini terkait surat Al-Adiyat. Baik. Ada pertanyaan dari jemaah? Dipersilakan. Tidak ada? Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang, ya, untuk membahas surat Al-Qari'ah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا